Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nil Chandra di Guru Deso ID. Untuk video kali ini yaitu mengenai rakitan PC pertama saya. Kenapa? Karena laptop saya kemarin sempat ada gangguan dan masalah, kemudian harus servis selama 3 minggu. Kemudian saya memikirkan untuk rakit PC karena kegunaannya memang kebanyakan di rumah. Tentu saja untuk rakitan PC pertama saya ini saya menggunakan prosesor dari AMD AM5 karena harapannya chipset AM5 kan harapannya nanti kedepannya bisa update. Untuk prosesor yang saya gunakan di sini saya menggunakan Ryzen 5 7600X. Harapannya kenapa menggunakan X karena sudah bisa ada eGPU-nya walaupun hanya untuk menampilkan gambar, jadi sambil menunggu VGA ini bisa digunakan terlebih dahulu. Kemudian untuk RAM-nya menggunakan RAM DDR5 dari merek Kingbank. Ini mungkin masih tergolong baru untuk mereknya karena mungkin tapi sudah banyak yang menggunakan. Kemudian klaim yang Kingbank ini yang saya gunakan itu sampai kecepatannya 7600 untuk mode Expo atau SMP. Kemudian ketika saya coba mode Expo bisa mencapai 7600 media transfer, jadi tidak ada keluhan selama ini. Kemudian untuk penyimpanan saya menggunakan 1 tera dari SPG Gaming X70. Ini sudah banyak teman-teman gunakan. Mungkin untuk di forum-forum ada sedikit kendala untuk merek ini, tetapi untuk penggunaan saya itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Teman-teman menurut saya tidak perlu takut karena memang jika suatu saat ada masalah cukup digaransikan ya, tidak perlu takut. Kemudian untuk motherboardnya saya menggunakan motherboard dari motherboard B850M Aorus Elite UEFI 6S. Kenapa saya memilih ini? Karena yang pertama saya menggunakan tema hitam dan putih. Yang kedua saya rakitan PC-nya itu yang MATX, jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, di tengah-tengah. Karena rakitan PC pertama harapannya agar paketnya begitu mudah. Untuk kenapa saya memilih tipe ini? Karena tadi harapannya bisa upgrade, jadi saya menggunakan yang B. Minimal kita menggunakan yang B. Kemudian untuk penyimpanan yang ditawarkan itu sudah cukup banyak. Untuk USB yang ditawarkan itu cukup banyak, jadi ada sekitar 10 kalau atau 12 USB yang bisa digunakan untuk motherboard ini. Kemudian untuk mungkin kalau untuk penyimpanan itu hanya ada 2 slot untuk NVMe, yang 1 Gen 5 kemudian 1 Gen 4, tapi ada 4 slot untuk SATA. Kemudian ini juga sudah support Gen 5 baik dari prosesor maupun isi lain VGA Gen 5. Jadi harapannya bisa digunakan untuk upgrade ke depan di Ryzen 7 atau Ryzen 9. Kemudian untuk PSU-nya saya menggunakan dari FSP yang tipe Vita GM850 watt. Ini mungkin sedikit lebih tinggi dari rekomendasi VGA yang saya gunakan, karena VGA yang saya gunakan kalau tidak salah itu rekomendasinya 750 watt. Di sini saya pakai 850 watt. Untuk kedepannya kalau upgrade Ryzen 7 atau Ryzen 9 yang X3D harapannya sudah mencukupi 850 watt. Kemudian untuk PSU ini untuk memiliki garansi yang cukup panjang 10 tahun kalau tidak salah. Kemudian sudah ada sertifikasi 80+ dan dari Cybernetic, jadi sudah cukup aman. Kemudian untuk garansi juga aman. Yang berikutnya untuk cooling yang menggunakan dari Thermalright water cooling, yaitu Aqua tipe Aqua Elite 360 V2 yang digunakan untuk mendinginkan prosesor 7005 7600X. Karena nantinya harapannya ketika upgrade juga masih mumpuni. Kenapa menggunakan all-in-one water cooling ini? Karena untuk forum-forum memang lebih dingin walaupun maintenance-nya mungkin biayanya lebih besar ya, tapi dengan yang dengan pendinginannya ditawarkan ya cukup sesuai lah. Jadi menggunakan ini harapannya ketika update juga tidak perlu sulit-sulit lagi, jadi langsung ganti prosesor kemudian nyala. Kemudian untuk berikutnya untuk VGA menggunakan VGA RTX 5070 Ti dari Colorful eGame. Kenapa saya memilih ini? Warna putih, yang pertama temanya tadi hitam dan putih. Yang kedua merek ini karena menawarkan 5 tahun garansi. Untuk merek lainnya masih menawarkan 2 atau rata-rata 2 atau 3 tahun. Jadi saya coba merek ini
karena di sini berani menawarkan 5 tahun garansi dari WPG. Nah, untuk modelnya ini untuk slotnya itu mengambil 2 slot untuk besinya, tapi ketika ukuran lebar VGA-nya itu memakan 3 slot. Jadi kalau saya menggunakan stand VGA agar VGA-nya lebih stabil seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk casingnya menggunakan dari Oshipus Yota C70. Kenapa saya menggunakan casing itu? Karena di sana sudah include 6 fan casing, 6 fan casing, jadi 1 di belakang, kemudian 3 di bawah dan 3 di luar. Yang di bawah untuk intake dan yang untuk keluaran itu yang di samping belakang. Jadi sudah tinggal tambah untuk PS2 untuk CPU, jadi sudah proper. Kemudian untuk detailnya nanti akan saya tampilkan detailnya per 12/2025, dan untuk link pembeliannya nanti juga akan ditampilkan di deskripsi. Untuk PC jadinya seperti apa, silahkan disaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.